Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kesempatan kali ini kita ingin membahas sekitar penyampaian kajian tentang thariqah, syariat thariqah hakikah dan ma'rifat. Ya. Pasti kita tahu ucapan itu datang dari mana. Kalau berbicara thariqah di Indonesia itu lebih 70 thariqah yang ada. Dan semuanya mengaku thariqah yang lebih dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bikin sanad, mereka bikin mazhab tersendiri, mereka bikin kiblat tersendiri, yaitu kiblat panutan yang dimaksud. Kemudian cara-cara mereka berbeda-beda. Wow. Kalau saya mengenal thariqah itu sudah cukup lama, masih bocah-bocah sudah kenal istilah thariqah itu. Bahkan pernah juga masuk di thariqah, makanya tahu apa itu thariqah itu. Jadi bukan hanya sekedar susunan dikir, rangkuman dikir, tapi juga kalau perlu ditambal sulam dengan berbagai macam bacaan untuk mempermudah cepatnya komunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya dimaksud. Nah, kalau kita lihat pada kesempatan ini apa yang dimaksud thariqah dalam pembahasan ini, mari kita lihat ucapan seorang ustadz YouTuber ya. Ya karena terkenalnya di YouTube. Jadi kita pakai saja istilah ustadz YouTuber. Jadi nggak perlu sakit hati ya dibilang ustadz YouTuber, karena memang akhir-akhir ini fenomena itu diciptakan lewat YouTube di mana-mana. Oke, langsung kita ke video beliau ini. Apa arti syariat? Syariat itu artinya yang syariat itu jalan. Syariah yang dijalani. Bisa begitu, ya. Bisa juga diartikan jalan itu sendiri. Jadi sebenarnya syariat dan tarekat itu artinya sama. Syariat itu jalan, tarekat itu jalan. Syuru' arti bahasa Arabnya syuru' itu artinya proses. Syara' artinya hukum yang mesti dijalani. Ya, syara' hukum yang mesti dijalani. Kalau di kampung saya ada ungkapan begini, adat bersandikan syara'. Bukan syariat, syara'. Sama, maksudnya sama. Ternyata di Jambi juga sama, di Riau saya dengar sama. Di Aceh sebagian ada yang ngomong begitu juga. Di Malaysia juga ada yang menyebutkan kalimat itu. Adat bersandikan syara. Berarti satu suku aja. Nggak tahu siapa yang duluan, itu tinggal klaim-klaim sejarah aja ya. Kalau klaim sejarah biasanya mulai rasis. Saya nggak mau rasis. Kita diciptakan oleh Allah lita'arafu, supaya kamu saling berbagi ilmu, saling kenalan, tidak boleh rasis. Oke? Jadi syariat artinya apa? Jalan. Tapi bedanya apa dengan thariqat? Syariat itu biasanya diartikan jalan yang zahir. Kaedah-kaedahnya ada pada syariat. Nah, saya menerjemahkannya lebih eksplisit. Syariat itu adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan dengan dalil-dalil yang umum ataupun terperinci. Ya. Lalu bagaimana cara melaksanakannya? Namanya thariqat.
kawan saya, dia nggak suka zikir. Itu ucapan beliau, pengertian yang diberikan kepada seluruh penggemarnya, kepada seluruh jamaahnya, kelompoknya yang memang setuju dengan cara berpikir beliau. Ya, bisa juga disebut bermazhab kepada beliau dalam mengolah dan menghimpun pemikiran-pemikiran produk dari, yaitu otak yang banyak mengeluarkan apa yang dimaksud dengan syariat itu. Ya. Dalam hal ini tidak ada yang menonjol menurut saya. Apa yang disampaikan beliau itu biasa seperti kebanyakan kalangan ustadz-ustadz yang memberikan kajian. Tetapi yang terjadi adalah dikotomi di dalam thariqah itu, yaitu kelas bahwa thariqah menempuh syariat, ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran As-Sunnah itu hanya untuk orang awam. Ini kalau dalam istilah thariqah ya, hanya untuk orang awam. Ini yang tentu saja perlu dicermati lebih jauh, sehingga ada penghususan bahwa syariat Allah itu, ada penghususan bahwasanya ketentuan-ketentuan agama itu yang tertulis dan dipraktekkan secara zahiri hanya untuk orang-orang awam. Itu lucunya. Lucunya Islam syariat ya. Islam syariat. Jadi Islam syariat ya seperti itu, memandang mereka yang sudah sampai pada tingkat esensi, yaitu hakikat, menurutnya itu berbeda kedudukannya dengan mereka yang pada level syariat itu. Nah, kemudian apalagi sampai pada level ma'rifat ya, waduh, itu adalah level tertinggi orang yang mencapai tingkatan di dalam dunia thariqah. Itu kan tingkatan dalam dunia thariqah, level tertinggi yang dicapai oleh seorang yang menganut paham thariqah, apapun jenis thariqahnya itu. Apakah itu thariqah Tinjaniyah, Naksabandiyah, Qadiriyah, dan berbagai macam thariqah yang ada di dunia ini, yang semuanya menisbatkan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu saja itu yang tidak benar menurut saya, karena memang di luar ketentuan agama. Kemudian saya tidak ingin banyak tahu dari apa yang disampaikan beliau, kan beliau itu ingin mengecoh banyak orang ya dari apa yang dituturkan sebenarnya yang terselubung, kemudian disamakan dengan Ratibul Haddad dan Ratibul Atos itu ya. Ya beda lah dengan zikir pagi dan petang. Masa Ustadz nggak tahu gitu? Atau Ustadz juga termasuk orang yang suka mengada-ngada juga itu? Itu beda, Tat. Kalau ingin tahu, Tat, susunan yang terdapat di dalamnya itu sudah campur baur dengan karangan sendiri-sendiri. Beda. Jadi nggak sama. Banyak tambahan-tambahan yang bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mestinya harus juga dipelajari. Sedangkan di dalam thariqah itu ada mursid segala ya, ada mursidnya dan sebagainya ya. Nah, mursid ini adalah sandaran dari
Jadi sandaran dari apa yang disampaikan oleh beliau ini. Jadi saya ini mengambilnya dari apa yang dibicarakan oleh beliau ya. Karenanya kalau ingin mendalami Toriko itu harus tahu benar sejarah Toriko dari awal. Seperti Ikhwanul Muslimin misalnya itu. Juga ada mursidnya Ikhwanul Muslimin nih. Yang diproklamirkan oleh Syekh Hasan Al-Banna. Dia berguru bahkan kemudian menjadi guru dari sebuah toriko. Yang menjadi permasalahan itu, kalau toriko dijadikan sebagai jalan untuk mengamalkan syariat, sebagaimana yang datang halnya dengan kitab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagus. Ini tidak seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan untuk sampai ke sana melalui sebuah proses toriko yang diamalkan di situ. Ada bayatnya segala dan sebagainya. Yang nggak bisa disamakan dengan orang yang mazhab ya. Imam mazhab itu berbeda dengan torikoh. Imam mazhab berbeda. Di dalam imam mazhab itu tidak ada tingkatan level makrifat ya. Biasanya kalau hakikat ini, istilah Maduranya itu hakikat. Orang kalau sudah sampai pada tingkat hakikat, itu berarti sudah level tertinggi di dalam Islam. Apalagi sudah makrifat, itu level yang paling tinggi ya. Biasanya pelakunya nanti kalau berbuat dosa itu sampai pada tingkat maksum. Dalam dunia toriko, saya di Madura ya, di Madura dulu itu. Jadi di Madura itu masih banyak kiai-kiai tertentu yang berkeyakinan bahwa ada kiai yang maksum. Ketika ada seorang putra kiai misalnya jalan tuh ya, sedang yang disebut dengan wali majdub tuh barangkali ya. Yaitu seorang putra kiai yang sedang jalan tuh. Dia motornya pakai berbagai macam alat itu kayak orang yang biasa disebut orang gila ya. Tapi karena beliau adalah seorang putra kiai, orang-orang di Madura itu takut menyebut dia gila, menyebutnya dia itu adalah khilaf. Oh itu khilaf itu biarkan saja. Kadang-kadang mau ngambil duitnya orang itu saja dibiarkan begitu saja itu. Karena kalau diambil duitnya berarti berkah. Keyakinan yang begitu ada. Jadi di dalam dunia toriko itu kalau kita lihat tadi ada tahapan-tahapan, ada mursyid, ada pembimbing-pembimbingnya dan berbagai macam cara dilakukan. Kalau di dalam toriko Qadiriyah itu yang disebut dengan Abdul Qadir Jailani, ada tuh Qadiriyah juga itu toriko atau peringatan 11 yaitu belasan istilah orang Jawa itu diperingati oleh mereka setiap tanggal 11 setiap belasan ya. Ya tentu saja hal-hal seperti itu tidak ada landasannya dalam Islam. Kemudian kalau sudah sampai pada ayam berkokok kemudian mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah, itu ada macam-macam. Baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi berbagai macam cara, jangan ini Ustaz, jangan dipelintir jauh-jauh itu torikoh itu. Jangan terlalu jauh Ustaz tuh. Gambaran-gambaran torikohnya menunjukkan Ustaz tidak tahu torikoh. Jadi kalau mau dipelajari di Indonesia ini terlalu banyak torikoh. Dan itu mungkin bisa dipelajari mana sisi benarnya dan mana sisi salahnya gitu. Mana sisi yang tidak islami dan mana sisi Islamnya. Itu ada benang merah, benang biru di situ kalau kita mau menelusuri. Saya masih ingat tuh terjadi perdebatan dulu antara Persis dan Persatuan Islam ya. Antara
siapa namanya, Imron AM, Dr. Andes Imron AM dan Imron AB. Imron AB ini dari pihak sebelah gitu. Itu saya anggap cukup bagus ya, membantahnya cukup bagus juga, dari pihak mereka juga cukup bagus. Tapi sesuatu yang perlu digunakan nalar ilmiah saja gitu. Bagaimana mempersepsikan sebagai seorang wali dalam dunia thariqah gitu. Itu juga menjadi dasar pemikiran. Kebiasaannya selalu juga berbicara yang aneh-aneh. Saya itu karena pernah lama dalam dunia-dunia gila-gilaan seperti itu. Lama banget. Jadi bayangkan mulai dari baru lahir belajar agama sudah diperkenalkan kepada agama yang semacam itu gitu. Jadi di situ perlu menggunakan kacamata yang benar. Kalau kemudian ustadz tuh menghubung-hubungkan dengan siapa namanya, mazhab ya, aduh itu terlalu jauh. Mazhab itu sendiri, madahibul arba, memang beliau tidak mengajarkan taklid, tapi mengajarkan ittiba dengan menguasai dalil-dalil yang dipelajari oleh para imam itu. Lah kan tidak salah juga itu kan. Masa harus menjadi orang awam terus, Tat? Ya diajarin, Tat, bagaimana mereka menjadi pandai. Nabi saja bisa mengajar semua orang. Itu, Tat. Jangan diajarin taklid kepada ustadz, tuh yang nggak bagus. Jadi Islamnya ya muncul lagi kelompok ini, muncul lagi kelompok, atau memang sengaja Islam mau dibikin kelompok begitu banyak gitu. Bukan keindahan yang terjadi, klaim di mana-mana. Ustadz tadi pandai banget menceritakan tentang klaimnya. Itu bisa jadi klaim kebenaran semuanya. Contohnya 70 lebih thariqah yang ada itu klaim semua, Tat. Jadi mana yang benar, mana yang tidak itu, itu perlu dipelajari gitu, Tat. Ini hanya sekedar masukan aja. Jadi kalau madhahibul arba itu 4 imam mazhab ya, kalau kita pelajari itu memiliki etika yang tinggi sekali gitu. Dan tidak gampang orang itu kemudian melepaskan perkataan imam mazhab. Walaupun perkataan imam mazhab sendiri itu jaiz ditinggal, Tat. Karena memang ucapan beliau sendiri, perkataan beliau sendiri, pendapat beliau sendiri yang mengatakan bisa ditinggalkan. Dikatakan ana usib wa ukhti, saya bisa salah dan bisa benar. Jadi bisa ditinggal. Nah, dari perkataan-perkataan beliau inilah bukan berarti kemudian merasa lebih hebat dari imam mazhab. Ustadz itu terlalu mempolitisir, mendramatisir gitu. Seolah-olah perkataan Ustadz tidak ngerti perkataannya, tapi hanya mendramatisir saja gitu. Yang namanya manusia pasti ada kesalahan, tidak sama dengan Nabi. Kalau Ustadz justru menganggap mereka itu maksum, Ustadz yang dosa itu. Saya kalau mau berbicara seperti Ustadz mah jago. Ya, Tat ya. Saya lama, Tat, orang Madura juga gitu. Ustadz orang Minang ya. Jadi di situ kalau kita mau berbicara berkaitan dengan thariqat, jadi thariqat, syariat, hakikat, ma'rifat ini jalur-jalur tertentu untuk mencapai tingkatan yang paling tinggi. Pada akhirnya ke ma'rifat itu. Memang kalau dari sisi bahasa ya siapa yang nggak bisa. Mal ma'rifat, al-ma'rifat, al-muntaha aw aslun sayun misalnya itu ya. Ma'rifat itu apa? Hakikat itu al-muntaha aw aslun syai'un. Sampai pada tingkat yang tertinggi itu. Sedangkan ma'rifat itu dari kata arofa itu. Arti sampai pada makom benar-benar orangnya mengenal. Nah, di sini kalau di sebagian ulama Madura itu diyakini kalau sudah sampai ma'rifat itu bisa berbuat apa saja. Jadi kalau ada orang nggak sholat, jangan dituduh nggak sholat tuh. Sholatnya bisa di Mekah gitu. Ini kan banyak keyakinan. Coba Ustadz buka lah di YouTube tuh. Aduh, tatat. Jadi di sini menurut saya mau berbicara berkaitan dengan ketentuan agama. Jadi mengenai zikir zikir pagi dan petang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu gampang dihafal kok, tidak sulit kok. Orang
pondok kalau diajarin banyak mudah, suruh ngafal, jangankan itu, Al-Adhkar Imam Nawawi saja bisa hafal, Tat. Apa yang sulit kalau memang mau belajar? Ustadz saja yang menyulitkan tuh. Jadi menurut saya kalau Ustadz punya keinginan itu melihat orang benar, ya juga jangan main klaim paling benar juga lah. Tuh, harus mau mendengarkan orang lain. Ini dari saya, Tat. Mudah-mudahan Ustadz berkenan ya memahami apa yang saya sampaikan ini. Dan hanya menggugah lah supaya Ustadz menjadi orang yang, saya doakan Ustadz menjadi orang yang benar-benar ulama nantinya ya. Demikian Ustadz Dr. Rozi Hasim. Dalam pemecahan masalah tarekat ini perlu diimbangi dengan referensi yang begitu lengkap. Oh, kalau saya sudah hafal semuanya itu, Tat, sampai kepada kitab-kitab yang lucu tentang tarekat itu saya hafal, Tat. Jadi kalau saya nggak bisa disulap dengan perkataan orang-orang, sekedar orang-orang begini-begini, kemudian disamaratakan dengan perkataan imam mazhab. Bahkan mereka terkadang imam mazhab itu ditinggal oleh mereka, Tat. Nah itu. Jadi baca itu baik-baik. Ada ratusan toriko ya di dunia ini gitu. Nah yang terkenal itu mungkin ya ada sekitar 70 toriko lebih ya. Dan semua mereka ini menasabkan diri kepada Rasulullah, Abu Bakar kalau tidak Rasulullah, Abu Bakar kalau tidak Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib. Begitu kalau kita lihat tuh. Nah, insya Allah kalau yang seperti itu dipelajari akan tahu di mana letak kebaikannya, di mana letak keburukannya itu. Jadi kalau kemudian Ustadz membabi buta di dalam memberikan gambaran-gambaran, jawaban-jawaban terhadap orang lain, bahkan lebih banyak menyinggung perasaan orang lain, itu tidak isi ceramah namanya, Tad. Sama saja caci maki gitu. Coba yang ilmiah lah. Saya tunggu ya karya-karya ilmiahnya, Tad, ya dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Saya belum keluar dalil-dalil, belum keluar sejarah secara lengkap. Mudah-mudahan Ustadz yang ganteng bisa berpikir lebih jernih lagi berkaitan dengan ilmu agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.